rekan-rekan media, pada kesempatan ini bisa kami sampaikan bahwa sebagaimana biasanya Kementerian Perhubungan sebelum melakukan kegiatan angkutan Lebaran, kami selalu melakukan survei, yang hasil survei ini kami bagikan juga untuk kementerian dan lembaga lain. Untuk tahun ini kami perkirakan bahwa jumlah pemudik yang akan melakukan perjalanan di Lebaran adalah sebanyak 146,48 juta orang. Terbanyak menggunakan kendaraan mobil pribadi sebesar 23%. Kemudian daerah asal dari para pemudik terbanyak adalah Jawa Barat, disusul dengan Jawa Timur dan Jawa Tengah, sedangkan daerah tujuan adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan daerah istimewa Yogyakarta. Hari puncak sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak Kapolri adalah kemungkinan terjadi pada tanggal 28. Namun demikian, karena adanya pemberlakuan atau telah disetujuinya untuk diberlakukan work from anywhere atau flexible working arrangement, maka kami juga mengantisipasi apabila terjadi kepadatan atau kegiatan mudik mulai berlangsung pada tanggal 21 Maret tahun 2025 pada hari Jumat. Selanjutnya, kami juga dari Kementerian Perhubungan menyediakan beberapa sarana untuk membantu para pemudik dalam melaksanakan kemudian baik itu untuk angkutan darat, laut maupun kereta api dengan beberapa program kami. Kemudian juga kami bekerja sama dengan pemerintah daerah khususnya berkait dengan antisipasi berkaitan dengan pasar-pasar tumpah atau kemudian jaringan lintasan kereta api yang perlu diwaspadai dan perlu juga kerjasama dengan pihak Pemda dan tentunya dengan kepolisian untuk mengamankan jalur-jalur tersebut. Hal-hal lain mungkin bisa nanti kami tanyakan, kami sampaikan apabila ada tanya jawab. Demikian Pak Kapolri. Jadi kalau untuk jalan tol fungsional itu kami kerjasama dengan Jogja, kemudian di daerah Japek juga, tapi itu Japek Selatan itu untuk arus balik ya, arus balik. Kemudian juga yang di situ Probolinggo, Banyuwangi itu ada ruas yang sudah kami bisa disiapkan untuk fungsional. Lagi dong Pak, terkait dengan tadi ada diskon tarif tol, itu berapa persen potongannya? Apakah sama seperti tahun kemarin atau ada perubahan dari Jasa Marga dan untuk Perhubungan? Diskon tarif tol 20%. Namun untuk kembalinya apabila pada arus balik, apabila memang diperlukan untuk dialihkan pada rute yang agak lebih jauh, maka Jasa Marga akan memberikan diskon sampai dengan 30%. Terakhir ya, silakan. Penentuan Hari Raya Idul Fitri. Iya, ini kabar gembira buat kita ya, karena pada saat tanggal 29 itu terjadi pemantauan, dan itu diprediksi memang masih -2 atau -3 ya. Jadi baik oleh Muhammadiyah maupun juga diprediksi bahwa itu tidak mungkin bisa melihat hilal karena itu masih di bawah imkanur ru'yah. Dengan demikian terjadi istiqmal bulan suci Ramadan itu jadinya 30 hari, berarti lebaran kita diprediksi tanggal 31 ya. Tanggal 31-nya hari Senin itu. Tanggal 31 Maret ya. 2025 ya. Tanggal 31 Maret 2025 dan sama, jadi kita kemarin itu puasanya bareng, kemudian juga nanti insya Allah diharapkan lebarannya juga bareng karena itu masih di bawah imkan ru'yah. Terima kasih. Masalah penentuan one way tadi. Baik, terima kasih rekan-rekan. Saya kira tadi sudah kita jelaskan bahwa rekayasa akan kita laksanakan berdasarkan dari sisi kepadatan terkait dengan jumlah kendaraan yang ada di jalan tol. Jadi kita sudah memiliki rumus. Jadi kalau kepadatannya di antara 6.000 kemudian sampai dengan sekitar 7.000 kita lakukan kontraflow. Sementara nanti kalau kemudian kepadatannya mencapai di atas 8.000 per jam, maka kita laksanakan kegiatan one way ya. Walaupun sebelumnya tentunya kita akan menginformasikan sebelumnya akan ada kegiatan one way karena kita sudah
tentunya bekerja sama nanti dengan teman-teman semua untuk menginformasikan dan kita laksanakan sweeping. Dan mungkin yang paling utama dan yang paling penting, karena ini juga mencegah terjadinya laka lantas yang terjadi di tahun kemarin, kita bermohon agar masyarakat yang kecapean jangan terlalu memaksakan. Kalau sudah capek mampir ke rest area, kalau rest area penuh mungkin juga bisa istirahat di keluar sebentar, masuk ke arteri, terus nanti kalau sudah selesai masuk lagi, nanti akan ada kemudahan. Dan juga jangan beristirahat di bahu jalan, karena ini juga akan membahayakan pengguna jalan yang lain. Kemudian untuk pemakaian terkait dengan masalah pengaturan truk sumbu 3, ini juga sudah ada surat keputusan bersama antara Disub, Kepolisian dan Jasa Marga bahwa pengaturannya kita atur, yang diperbolehkan hanya yang mengangkut yang terkait dengan kebutuhan bahan pokok, dan itu pun jamnya juga disesuaikan sehingga kemudian tentunya tidak bercampur dengan saat ada puncak arus mudik ataupun arus balik. Dan kemudian juga ada kebijakan-kebijakan yang kita lakukan, termasuk menjadikan jembatan-jembatan timbang untuk menjadi rest area, khususnya di wilayah jalur arteri. Di samping di pos pam, pos pelayanan, pos padu juga kita memberikan bantuan-bantuan, memberikan tempat-tempat apabila ada masyarakat yang akan beristirahat, termasuk juga dibentuk satgas apabila nanti di dalam perjalanan kebetulan ada yang BBM-nya habis, maka kita siapkan tim motoris untuk membantu mengisi segera sehingga kemudian tidak ada masalah. Bengkel-bengkel juga kita siapkan di rest area, termasuk juga tempat mencharger apabila menggunakan mobil listrik. Hal-hal itu semua kita diskusikan agar seluruh apa yang diharapkan oleh masyarakat terkait dengan pelayanan dari pemerintah betul-betul bisa kita laksanakan dengan baik. Mungkin itu, terima kasih.